Gatot tiba-tiba sebut Undang-Undang Omnibus Law sebenarnya mulia. Ada apa? Dikutip dari Hops.id, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Gatot Nurmantio, kembali angkat bicara soal sikap mereka menghadapi tuduhan dibalik demo dan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Gatot meyakinkan bahwa tidak benar jika kami turut andil mendesain aksi-aksi rusuh menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di berbagai daerah di Indonesia. Gatot bahkan menantang agar Badan Intelijen Negara menelusurinya, begitu juga halnya dengan Polri. Sebenarnya hal ini tidak perlu repot-repot, ada BIN, ada polisi yang sudah teruji, kan tinggal cari saja. Sangat mudah sekali. Yang membakar pos, CCTV kan ada. Tidak mungkin kami ini yang berdasarkan gerakan moral melakukan itu. Sama saja kita bunuh diri, merusak masa depan sendiri. Kata Gatot di saluran YouTube Refli Harun, dikutip Kamis 15 Oktober 2020. Menurut Gatot, persepsi segelintir pihak soal kami yang belum berusia 2 bulan terlalu berlebihan. Sebab kini kami seolah dituding bisa menggerakkan jutaan orang. Saya pikir itu suatu persepsi orang, betapa kami itu hebat, bahwa yang mengendalikan adalah kami. Tidak, katanya lagi. Secara resmi kami memang mendukung demo yang dilakukan buruh dan mahasiswa, tetapi kami tidak ikut dalam aksi. Tapi kalau perorangan mau ikut demo, silahkan, katanya. Gatot kemudian bercerita lebih jauh soal Omnibus Law, bagaimana undang-undang itu menjadi angan-angan Jokowi sejak lama. Menurut Gatot, itu terjadi pada perjalanan periode pertama Presiden Jokowi. Sejak saya Panglima TNI, Presiden itu pusing meningkatkan investasi, karena di negara kita ini kayak hutan belantara undang-undang, di mana undang-undang ini sudah banyak tumpang tindih ke PP, ke Perpres, sampai ke peraturan daerah, kata dia. Artinya, kata Gatot, ketumpang tindihan itu membuat niatan investor menaruh dana di tanah air menjadi ragu. Maka itu kemudian dibutuhkan undang-undang yang merangkum semuanya, di mana birokrasi menjadi lebih simpel, ada jaminan investasi, aparaturnya bersih, bisnis menjanjikan, dan akuntabilitas yang tinggi. Sehingga dengan demikian, pengusaha itu kemudian memiliki kepastian. Nah, undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia, karena investasi akan datang, roda ekonomi berputar, pajak banyak, sehingga sandang pangan masyarakat bisa terpenuhi, kata Gatot. Di samping itu, Gatot mengaku jika tekanan terhadap pemerintah sangat tinggi, sebab tiap tahun bertambah 3 juta tenaga kerja baru, di mana 1 juta diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi, maka akan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyiapkan lapangan kerja. Nah, makanya harus ada investasi baru. Dari akumulasi ini harus dibuat terobosan permasalahan ini yang dihadapi Presiden, kata Gatot. Namun kata Gatot, ada yang kemudian menyentak sikap kami terhadap Undang-Undang Omnibus Law yang menyatukan 79 undang-undang menjadi satu ini. Sebut saja proses rancangannya yang disebut seperti siluman, tergesa-gesa, tidak transparan dan tidak jelas. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan di benak publik. Selanjutnya, dari analisa grup-grup besar di perguruan tinggi, undang-undang ini berpotensi menimbulkan kegaduhan karena turut timbul di masa pandemi. Intinya, undang-undang ini memang harus ada, tetapi di dalam ini yang diaturkan ada pengusaha, ada buruh. Nah, harusnya tidak boleh ada garis seolah mau perang pemisah. Kemudian tidak boleh berat sebelah, harusnya dilihat kita perlu pengusaha dan kita juga perlu buruh, kata Gatot. Inilah yang harus arif dan bijak dalam undang-undang yang ada ini, mengakomodasi semuanya agar dapat berjalan seimbang. Buruh itu representatif masyarakat Indonesia, gajinya rendah, janganlah dibuat susah lagi. Maka itu, kata Gatot, di sanalah mereka kemudian berusaha menyuarakan suara hati rakyat, sebab di tiap kegelisahan rakyat, kami diklaim Gatot akan berada di belakangnya.